mohon izin kita serahkan kepada Ustadz untuk melanjutkan dengan mengucap bismillah kepada Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya para guru besar, para dokter, para peserta kajian ukhuwah pediatrik yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan kemudahan kepada kita untuk kembali bersua dalam majelis ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya keberkahan dari pertemuan kita kali ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala amalan yang mulia ini dan memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat dan berkah yang bisa menjadikan kita semuanya orang-orang yang mulia, orang-orang yang bahagia di dunia ini sampai di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabi yang sangat kita cintai, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah, saudara-saudariku kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimana wa rahimakumullah. Masih melanjutkan pembahasan kita tentang mengagungkan kehormatan seorang muslim, penjelasan tentang hak-hak mereka dan menyayangi mereka. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam bab ini membawakan banyak sekali hadis. Dan kita sudah sampai di bagian terakhir dari hadis-hadis yang dibawakan oleh beliau. Hadis yang tersisa yang pertama kali bisa kita baca pada kesempatan kali ini, hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah bersabda, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara seorang muslim yang lain. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Yang dimaksud dengan saudara di sini adalah saudara dalam keimanan, saudara seakidah, saudara seagama. Dan kita kemarin sudah singgung bahwa saudara atau persaudaraan yang didasarkan karena keimanan, karena akidah, karena agama, itu jauh lebih kuat pengaruhnya daripada saudara yang dasarnya adalah nasab. Karena persaudaraan seiman, seakidah, seagama ini dibawa oleh seseorang akan langgeng sampai di surga Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan persaudaraan yang didasari oleh kekerabatan.
Konsekuensi dari persaudaraan ini disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis yang setelahnya atau di perkataan beliau yang setelahnya. La yakhunuhu. Kalau seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya, maka jangan sampai dia mengkhianati. Jangan sampai dia mengkhianati saudaranya. Ketika dia dipercaya menjaga harta, dipercaya untuk mengelola harta, dipercaya untuk memutar uangnya, dipercaya untuk menjaga anaknya, dan kepercayaan-kepercayaan yang lainnya. Jangan sampai dia mengkhianatinya. Jangan sampai dia berkhianat. Lakukan sesuatu yang dipercayakan itu dengan sebaik-baiknya. Ini konsekuensi dari persaudaraan itu. Bahkan di dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Wala takhun man khana." Jangan kau khianati orang yang berkhianat kepadamu. Jadi, kalau ada orang berkhianat kepada kita, kita tidak boleh membalasnya dengan pengkhianatan. Kita tetap harus menjadi orang yang amanah. Walaupun kepada orang yang pernah mengkhianati kita. Orang bisa mengkhianati kita dan menjadikan kita rugi. Tapi jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, Allah akan tetap menjaga rizki kita. Mungkin dia bisa mengambil, tapi Allah akan kembalikan. Maka tidak perlu kita membalasnya dengan pengkhianatan. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala hak kita, dan Allah Subhanahu wa taala maha luas karunia-Nya. Wala yakdzibuhu. Di antara konsekuensi persaudaraan seiman dan seakidah ini adalah jangan sampai seseorang mendustakan saudaranya. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, jangan sampai seseorang berdusta kepada saudaranya. Ya. Jadi kata-kata wala yakdzibuhu bisa mempunyai dua makna. Makna yang pertama, tidak mendustakannya. Kecuali apabila ada bukti, beda lagi ya. Tapi kalau tidak ada bukti, jangan sampai kita mendustakan saudara kita. Makna yang kedua, jangan berdusta kepada saudara. Ya, jangan berdusta kepada saudara sesama muslim. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, memang ada beberapa dalil yang mengecualikan masalah dusta ini. Di dalam dalil yang lain disebutkan bahwa dusta dibolehkan dilakukan oleh seorang istri kepada suami atau seorang suami kepada istri untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Kemudian boleh berdusta ketika perang. Al-harbu khud'ah. Boleh berdusta ketika seseorang ingin mendamaikan saudaranya. Namun jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, ini semuanya adalah pengecualian. Boleh berdusta ketika kita menyelamatkan, ya ingin menyelamatkan seorang yang darahnya terjaga. Dia tidak pantas untuk dibunuh. Banyak orang yang memburunya. Dan saudara kita itu bersembunyi di suatu tempat yang kita ketahui. Kemudian kita ditanya, di mana si fulan ini? Untuk menyelamatkan nyawanya, kita boleh berdusta. Tapi ini semuanya adalah pengecualian. Pada asalnya,
kita tidak boleh berdusta kepada siapapun. Ketika ada dalil pengecualian, ya kita boleh berdusta di dalil-dalil atau di masalah-masalah yang dikecualikan oleh dalil tersebut. Untuk yang lainnya, maka kita tidak boleh berdusta sama sekali. Bahkan jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa dusta itu tidak boleh sama sekali. Bahkan pada masalah-masalah yang dikecualikan itu, mereka masih katakan itu bukan dusta, itu tauriyah katanya. Tauriyah itu menggunakan kata-kata yang ambigu maknanya. Maknanya banyak kemungkinan. Yang kita maksud berbeda dengan yang difahami oleh pendengar. Itulah tauriyah. Ya. Itulah tauriyah. Misalnya, ada orang mengatakan, kenapa kamu nggak mau kumpul-kumpul? Dia khawatir menyinggung perasaan, maka dia katakan, anak ada janjian di rumah. Anak ada janjian di rumah. Maksudnya adalah, dia berjanji untuk membersamai keluarganya. Ini kata-kata anak ada janjian di rumah. Orang yang mendengarkan, ya, dia akan paham, oh janjian dengan orang lain. Tapi yang dia maksud adalah janjian dengan anggota keluarganya sendiri. Karena dia telah berjanji bahwa dia harus membersamai keluarga. Selama ya dia waktunya kosong. Ya seperti ini namanya tauriyah. Kelihatannya bohong, tapi sebenarnya bukan kebohongan. Ini menunjukkan bahwa ya masalah bohong ini, masalah dusta adalah masalah yang besar. Sampai para ulama ada yang mengharamkan semua bentuk dusta. Tidak ada yang dikecualikan sama sekali. Namun wallahu taala alam, ya ana lebih menguatkan pendapat yang mengecualikan dusta-dusta pada masalah-masalah tertentu yang disebutkan oleh dalil. Itu dibolehkan karena adanya dalil-dalil khusus dalam masalah-masalah tersebut, dan karena dusta pada masalah-masalah yang dikecualikan oleh dalil itu maslahatnya lebih besar. Baik. Kemudian disebutkan di sini wala yakhdhuluhu. Ini termasuk di antara konsekuensi dari persaudaraan seiman dan seakidah. Jangan sampai dia membiarkan saudaranya atau meninggalkan saudaranya saat saudaranya membutuhkan bantuan dia. Ya. Seperti misalnya, ya, jangan sampai ketika saudaranya diserang oleh musuh dan dia mampu membantunya, dia biarkan. Ini termasuk minal khudlan, ya. Jangan sampai demikian. Kalau saudaranya diserang oleh musuh dan dia mampu membantu, bantu saudara itu. Jangan dibiarkan. Kita adalah saudaranya dia. Dia adalah saudara kita. Ketika kita membutuhkan bantuan, kita ingin dia membantu kita. Ketika dia butuh bantuan juga, dia ingin dibantu oleh kita. Maka jangan sampai dibiarkan. Jangan sampai ditinggalkan ketika dia sangat membutuhkan bantuan. Di sini disebutkan, ya, termasuk di antara makna la yakhdhuluhu adalah tidak meninggalkan dia bersama musuhnya atau bersama orang-orang yang benci kepadanya, sehingga mereka dengan bebas menyakiti dia atau menghinakan dia. Ya, kita harus membersamai dia, kita harus membela dia, kita harus menolong dia, kita harus menguatkan dia. Itulah konsekuensi, ya, salah satu dari konsekuensi dari
persaudaraan seiman dan seakidah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan lagi konsekuensi dari persaudaraan seiman dan seakidah. Kullul muslimi 'alal muslimi haram. Semua muslim atas muslim yang lainnya itu haram. Haram maksudnya dimuliakan, ya. Seorang muslim harus memuliakan muslim yang lainnya. Haram bisa berarti harus dijaga. Ya. Haram bisa berarti suci. Maksud suci itu harus dijaga. Dijauhkan dari kezaliman. Haram apanya? Haramun irduhu. Kehormatannya itu diharamkan atas muslim yang lainnya. Tidak boleh jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah seorang muslim merendahkan kehormatan muslim yang lain. Walaupun dia memang seperti itu. Iya. Tidak boleh ya seseorang memperbincangkan kekurangan saudaranya sesama muslim. Walaupun tidak dusta. Apalagi kalau dusta. Menjadi lebih berat dosanya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang ghibah. Ketika ditanya, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kalau memang seperti itu keadaannya? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau memang keadaannya seperti itu, berarti kamu telah menggibahnya. Tapi kalau keadaannya tidak seperti itu, berarti engkau telah berdusta tentangnya. Itu buhtan, lebih parah daripada ghibah. Padahal ghibah sudah dosa besar. Kemudian haramun maluhu, ya. Jadi seorang muslim hartanya itu diharamkan atas muslim yang lainnya. Tidak boleh seorang muslim menzalimi harta muslim yang lainnya. Tidak boleh dicuri, tidak boleh dirusak. Harta seorang muslim harus dijaga. Sebagaimana kita ingin harta kita dijaga oleh saudara-saudara kita, maka kita juga demikian. Kita harus menjaga harta saudara-saudara kita seiman dan seakidah. Wa haramun damuhu, ya, wa damuhu maksudnya wa haramun damuhu. Darahnya juga diharamkan atas muslim yang lainnya. Darahnya seorang muslim diharamkan atas muslim yang lainnya. Maksudnya tidak boleh dibunuh. Darahnya seorang muslim itu harus dijaga. Itu darah yang harus dimuliakan. Harus dihormati. Pembunuhan ya merupakan dosa yang sangat besar dan sangat berat konsekuensinya. Termasuk di antara amalan kezaliman yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masalah darah ini. Makanya jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, berhati-hatilah. Berhati-hatilah dalam masalah darah kaum muslimin. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, at-taqwa hahuna, ketakwaan itu di sini. Ketakwaan itu di sini. Maksudnya ketakwaan itu di hati. Ketika hatinya bertakwa, maka takwa itu akan terlihat di anggota badannya. Ketika hatinya tidak bertakwa, maka anggota badannya juga tidak akan bertakwa.
Makanya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ketika seseorang melakukan kemaksiatan, terlihat dia melakukan kemaksiatan dan sering, itu menunjukkan tidak ada ketakwaan dalam hatinya, atau ketakwaan hatinya sangat menipis. Ketakwaan di dalam hatinya sangat sedikit. Sebagian orang ya ketika diingatkan tentang kemaksiatan, jangan melakukan seperti itu. Itu dosa. Itu maksiat. Itu dibenci oleh Allah. Dan seterusnya. Ada sebagian orang yang mengatakan takwa itu di sini. Takwa itu di sini. Seakan-akan dia mengatakan, hati saya bertakwa, walaupun kelihatannya saya bermaksiat. Seakan-akan mengatakan seperti itu. Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, kita katakan kepada orang yang seperti ini, engkau telah berdusta. Kalau hatimu bertakwa, maka ketakwaan akan tampak di anggota badan. Tidaklah kemaksiatan tampak di anggota badanmu kecuali karena hatimu kurang takwa. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Seperti itulah harusnya kita mengingatkan orang-orang yang berdalih dengan at-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Kita ingatkan bahwa kalau ada takwa di situ, harusnya tidak terlihat kemaksiatan di anggota badan. Adanya kemaksiatan di anggota badan menunjukkan bahwa di sininya kurang takwanya atau bahkan tidak ada. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan bihasabi imri'in minasyarri an yahqira akhahul muslim. Cukuplah menjadi sebuah keburukan yang luar biasa ketika seseorang merendahkan, ketika seseorang menghinakan saudaranya sesama muslim. Ini keburukan yang sangat besar jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan itulah kesombongan. Apa kata Rasulullah SAW tentang kesombongan? Al-bataru, al-kibru, batarul haqqi, wa ghamtun nas. Kesombongan itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ya, meremehkan manusia. Itulah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sedang kita bahas. Bihasabi imri'in minasyarri ay yahqira akhahul muslim. Cukuplah menjadi keburukan yang luar biasa ketika seseorang merendahkan saudaranya sesama muslim. Jangan sampai kita takabur jamaah. Jangan sampai kita sombong. Orang yang sombong maka dia akan dibenci oleh manusia. Orang yang merendahkan orang lain, dia akan direndahkan oleh manusia. Orang yang memuliakan orang lain, dia akan dimuliakan oleh manusia. Makanya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tawadhu'lah. Jadilah orang yang merendah. Dan jangan takut tentang kemuliaan kita. Semakin kita merendah dengan cara yang benar, maka kita akan semakin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang merendah, dia akan dimuliakan oleh manusia. Dan dia akan dicintai oleh manusia. Fitrah manusia itu tidak suka orang yang sombong. Kalau saja manusia tidak butuh kepada orang yang sombong itu, manusia tidak akan mengajak bicara dia sama sekali.
Ya, dan kenyataan itu banyak di lapangan ya. Banyak orang yang sombong, tapi masih didatangi oleh manusia. Kenapa? Karena manusia butuh kepada dia. Mungkin dia punya maslahat yang sangat dibutuhkan oleh orang-orang. Dia punya dunia mungkin. Dia menjadi bos. Dia punya kedudukan. Akhirnya manusia datang kepada dia. Bukan karena manusia cinta kepada dia, tidak. Tapi karena manusia membutuhkan apa yang ada di sekitar dia. Atau apa yang ada pada dia. Kalau manusia tidak membutuhkannya, maka manusia tidak akan melihat dia sama sekali. Maka jadilah jamaah orang yang merendah. Bukan rendahan, tapi jadilah orang yang mulia tapi merendah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala terus mengangkat derajat kita. Dan manusia menjadi cinta kepada kita. Di samping Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang besar kepada kita karena ketawadhuan adalah ibadah. Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah. Hadis yang berikutnya dari sahabat Abu Hurairah juga bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "La tahasadu wa la tanajashu." Jangan sampai kalian saling hasad. Wahai kaum mukminin, jangan sampai saling hasad. Apa itu hasad? Hasad adalah ketika seseorang tidak suka ketika orang lain mendapatkan nikmat. Itulah hasad. Orang yang hasad ini ada dua kemungkinannya. Kemungkinan yang pertama, dia ingin nikmat itu hilang dari orang lain. Kemungkinan yang kedua, dia tidak ada keinginan nikmat itu hilang dari orang lain. Tapi dia tidak suka orang lain dapat nikmat itu. Itu hasad. Hasad yang paling parah adalah ketika seseorang benci orang lain mendapatkan nikmat, kemudian dia berharap nikmat itu hilang dari orang lain. Itulah hasad yang paling parah. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Ya, hasad ini penyakit hati. Dan mafsadahnya sangat banyak jemaah. Mafsadahnya sangat banyak. Menjadikan hati tersakiti terus-menerus. Karena orang lain itu pasti akan terus mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat itu akan Allah terus berikan kepada orang lain. Kalau dia hasad, ya, kalau dia hatinya mudah hasad, ya, dia akan tersakiti terus-menerus. Padahal hasadnya dia itu tidak akan mempengaruhi takdir orang lain. Tidak akan mempengaruhi keadaan orang lain. Karena orang lain akan menjalani takdirnya. Hasad ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah akan menjadikan seseorang terus bersedih. Ya. Kehidupannya akan hancur. Dia tidak bisa fokus untuk memperbaiki dirinya, untuk meningkatkan kualitas dirinya. Karena dia selalu memikirkan kenapa orang lain dapat nikmat ini, kenapa orang lain dapat nikmat itu, kenapa aku tidak. Kenapa orang ini dilebihkan atasku? Kenapa orang ini baru belajar kemarin sore, sekarang lebih pintar dariku? Orang yang hasad akan selalu berpikir seperti itu. Seakan-akan dia tidak rela dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membagi ilmu, Allah yang membagi harta, Allah yang membagi nikmat. Untuk apa kita hasad? Maka jangan sampai kita hasad jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Termasuk di antara orang yang banyak hasad itu, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi. Itu banyak hasadnya. Di dalam Al-Quran disebutkan dalam beberapa ayat. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah,
Jangan meniru mereka. Berusahalah untuk menghilangkan hasad ini dalam hati. Termasuk di antara tanda ada hasad dalam hati ketika seseorang ya diceritai tentang kelebihan orang lain. Dia diam padahal tahu. Seakan-akan dia tidak mendengar sesuatu. Itu tanda seseorang ada hasad di dalam hati. Harusnya ya ketika ada orang lain memuji orang lain dan memang pujiannya itu sesuai dengan kenyataan, harusnya ya dia memujinya juga atau mendoakan keberkahan atau mendukungnya. Karena itu suatu kebaikan. Tapi kalau dia diam, seakan-akan tidak dengar, ya ini menunjukkan ada penyakit hasad dalam hati. Bukan berarti kita bisa memastikannya, tapi itu tanda saja. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Itu tanda. Tapi jangan kita jadikan sebagai suatu kepastian. Karena tanda itu kadang-kadang juga meleset. Ya. Tanda itu seperti mendung. Mendung itu tanda hujan. Tapi tidak pasti ada hujan. Tidak pasti ada hujan. Ada kadang-kadang mendung, ternyata setelah itu hilang, tidak ada hujan. Tapi bukan berarti kalau ada mendung, berarti tidak ada hujan. Tidak. Ya. Tetap ya kita katakan mendung itu tanda hujan. Walaupun kadang-kadang tidak terjadi hujan. Begitu pula dengan orang yang ketika diceritai tentang kelebihan orang lain, kemudian dia diam, seakan-akan tidak mendengar, ya, atau malah menunjukkan kekurangan orang yang dipuji-puji, padahal memang itu kelebihan dia. Ini tanda ada hasad di dalam hati. Tapi jangan kita pastikan ya. Itu kemungkinan besar saja, ya. Taib, wala tanajashu. Yang kedua, jangan saling najash. Jangan saling najash. Apa itu najash? Najash itu misalnya dalam jual beli lelang. Ketika seseorang menambah harga bukan karena dia ingin membelinya, tapi dia ingin merugikan orang lain. Misalnya, tadinya orangnya sudah menyebutkan harga 100.000. Lelangnya sudah sampai 100.000. Dia katakan 150, padahal dia tidak ingin barangnya. Akhirnya orang tersebut terpaksa mengatakan 160.000. Kemudian dia pergi. Ini najash, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai kita melakukan yang seperti itu. Berbeda kalau memang asalnya kita ingin membelinya karena mungkin murah ya. Kalau masih 100.000 barang ini murah. Saya naikkan aja. 150 pun masih murah menurut ana. Akhirnya bilang 150. Kemudian orang lain mengatakan 160. Kemudian dia menyerah. Kalau 160 saya anggap sudah mahal. Maka akhirnya dia tinggal. Itu bukan najash. Najash itu ketika seseorang menambahi harga yang disebutkan orang lain, tujuannya adalah untuk merugikan orang lain, atau untuk memberikan keuntungan kepada penjual, atau untuk keduanya. Itu semuanya masuk dalam kategori najash. Ya. Dan ini bisa terjadi pada jual beli lelang, ya, jual beli lelang, ya. Makanya kalau tidak ingin barang tersebut, ya, maka tidak usah
menambahi harga, tidak usah ikut-ikutan. Karena bisa saja masuk dalam kategori najas. Baik, wala tabaghadu. Selanjutnya, jangan saling membenci. Ya. Sebagai saudara sesama muslim, maka jangan saling membenci. Kalau misalnya ada perilaku-perilaku saudara kita yang tidak kita sukai, cari perilaku-perilaku dia yang kita sukai, agar kita tidak terlalu benci kepada dia. Agar kebencian kita kepada dia semakin menipis. Berusahalah untuk tidak saling membenci. Berusahalah untuk tidak membenci orang lain. Ya. Kalau kita bisa membersihkan hati kita dari kebencian kepada saudara sesama muslim, maka itu menjadi sangat membahagiakan hati kita. Ya. Kebencian itu hanya mengganggu kebahagiaan. Orang kalau mudah benci kepada orang lain, ya, dia akan sulit mencapai kebahagiaan yang baik. Makanya ya, jangan mudah membenci orang lain. Kemudian jangan terlalu banyak melihat sisi buruk orang lain. Karena itu akan menumbuhkan kebencian. Lihatlah sisi-sisi baik pada diri orang lain. Agar bisa mengurangi rasa benci kita kepada orang lain apabila ada. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wala tadabaru. Jangan saling menjauh. Jangan saling menjauh. Jangan saling membelakangi. Maksudnya, jangan saling menjauh. Ya, kalau ada sesuatu, bicarakan dengan baik-baik. Bicarakan dengan baik-baik. Jangan ada masalah sedikit, langsung saling menjauh. Saling memboikot. Ya, jangan seperti itu ya. Tapi bicarakan dengan baik-baik. Diskusikan. Apakah di sana ada sesuatu yang menjadikan tidak suka, apa saja itu, ya, sehingga nantinya masalah-masalah tersebut lama-kelamaan akan hilang, ya. Kalau dibiarkan dan semakin lama semakin menumpuk, maka semakin lama akan semakin jauh dan bisa-bisa ya benar-benar memutuskan hubungan. Rasulullah SAW mengatakan, wala tadabaru. Jangan saling membelakangi. Maksudnya jangan saling menjauh. Mendekatlah. Bersatulah. Karena dengan persatuan, kaum muslimin akan semakin ditakuti oleh musuh-musuhnya. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Kata Rasulullah SAW, janganlah salah seorang dari kalian menjual atas penjualan orang lain, atau membeli atas pembelian orang lain, atau menyewa atas sewaan orang lain. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd. Ya, kata-kata yabi' di sini bisa bermakna menjual, bisa bermakna membeli. Dalam bahasa Arab, al-bai' itu bisa bermakna menjual, bisa bermakna membeli. Dua-duanya masuk dalam cakupan hadis ini. Jangan menjual atas penjualan orang lain. Jangan membeli atas pembelian orang lain. Menjual atas penjualan orang lain itu bagaimana? Misalnya ada orang sudah tawar-menawar. Tawar-menawar misalnya piring. Penjualnya mengatakan harganya 10.000. Pembelinya nawar 9.000. Penjualnya tidak rela. Tidak mau kalau 9.000. Saya sudah tipis ini keuntungannya.
10.000. Ketika dalam keadaan seperti itu, penjual lain mengatakan, sudah sini saja. Saya punya piring yang sama, saya mau 9.000. Ini menjual atas penjualan orang lain. Ini akan menimbulkan pertikaian. Akan menimbulkan permusuhan. Makanya dilarang oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana membeli atas pembelian orang lain? Misalnya, ada orang membeli, ya, ingin membeli misalnya piring tadi. Ingin membeli piring. Dia sudah rela dengan harga 10.000. Mau dia beli, ada pembeli lain mengatakan kepada penjual, saya mau kalau 11.000 piring itu. Saya mau kalau 11.000. Ini pembelinya belum selesai akadnya. Tapi penjualnya sudah cocok. Harga 10.000, dia memang kepengen 10.000. Tiba-tiba ada pembeli lain. Pak, saya beli piringnya itu 11.000 tidak apa-apa. Ini membeli atas pembelian orang lain. Ini juga ya akan menimbulkan pertikaian, akan menimbulkan permusuhan, akan menimbulkan kebencian. Maka pintu ini ditutup oleh Nabi kita Muhammad SAW. Seperti ini diharamkan. Jangan sampai dilakukan. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Kata Rasulullah SAW, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara muslim yang lainnya. La yadhlimuhu, jangan sampai dia menzaliminya. Wa la yahqiruhu, jangan sampai dia merendahkannya. Wa la yakhdhuluhu, jangan sampai dia meninggalkannya, membiarkannya saat membutuhkan bantuan. At-taqwa hahuna, ketakwaan itu tempatnya di sini. Wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat, dan beliau memberikan isyarat di dadanya. Beliau katakan 3 kali, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Bihasabi imri'in minasyarri an yahqira akhahul muslim. Cukuplah menjadi keburukan yang luar biasa ketika seseorang merendahkan saudaranya sesama muslim. Kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Semua muslim atas muslim yang lainnya itu diharamkan darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Ya, ini sudah kita jelaskan tadi bahwa darah seorang muslim itu diharamkan atas muslim yang lainnya. Harta seorang muslim itu diharamkan atas muslim yang lainnya. Kehormatan seorang muslim itu diharamkan atas muslim yang lainnya. Maksudnya jangan diganggu semuanya. Jangan diganggu darahnya, jangan diganggu hartanya, jangan diganggu kehormatannya. Baik, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang berikutnya dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Unsur akhaka zaliman aw madluma." Tolonglah saudaramu baik saat dia melakukan kezaliman atau saat dia dizalimi oleh orang lain. Faqala rajulun, maka ada salah seorang yang bertanya, "Ya Rasulullah, ansuruhu idza kana madhluma." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mau menolong dia, aku bisa menolong dia ketika dia dizalimi. Ara'aita in kana zaliman kaifa ansuruhu? Lalu bagaimana ketika keadaannya dia sedang zalim? Bagaimana aku menolongnya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tahjuzuhu au tamna'uhu minadh-dhulm. Cara menolong dia ketika dia sedang menzalimi orang adalah dengan menghalangi dia dari kezalimannya. Fa inna dzalika nasruhu. Yang seperti itu adalah bentuk menolong dia
ketika sedang menzalimi orang lain. Iya, kalau ada orang dan dia seorang muslim, dia saudara kita, dia akan menzalimi orang lain, berusahalah untuk menghalanginya. Itu cara kita menolong dia. Kalau misalnya ada seorang muslim dizalimi, maka berusahalah untuk menolong dia dengan cara membantu dia agar tidak dizalimi oleh orang lain. Ya, ini konsekuensi jemaah. Konsekuensi dari persaudaraan seiman, persaudaraan seakidah. Jangan sampai kita menzalimi orang lain. Kalau ada saudara kita yang dizalimi, kita harus membantunya selagi kita mampu. Kalau ada saudara kita yang sedang menzalimi orang lain, kita harus menolongnya dengan cara mencegahnya, menghalanginya. Tentunya selagi kita mampu. Ya, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Baik, hadis yang berikutnya jemaah sekalian rahimani wa rahmatullah, hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah bersabda, "Haqqul muslimi 'alal muslimi khams." Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya itu ada 5. Sebenarnya hak muslim atas muslim yang lainnya itu lebih banyak dari 5. Lebih banyak dari 6, lebih banyak dari 7. Tapi kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di sini bilangan 5? Agar mudah dihafal. Dan agar kaum muslimin memperhatikan 5 ini dengan baik. Ini termasuk di antara metode yang sangat baik yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata 5 di sini. Hak muslim atas muslim yang lainnya 5. Kata-kata 5 ini ada banyak manfaatnya. Di antaranya ya untuk memudahkan kita menghafalkan. Kalau tidak disebutkan 5, maka kita tidak akan ingat berapa jumlahnya. Sehingga bisa jadi kita berhenti di bilangan ketiga dan kita tidak merasa masih ada yang lain. Beda kalau disebutkan bilangannya ada 5. Maka kita akan berusaha untuk sampai ke bilangan itu. Ya. Manfaat yang kedua adalah manfaat agar kaum muslimin ya benar-benar memperhatikan 5 ini dengan baik. Ya. Buktinya apa jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah? Buktinya seperti membantu seorang muslim. Di sini tidak disebutkan. Membantu seorang muslim ketika dizalimi. Tidak ada di sini. Padahal itu hak seorang muslim atas muslim yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa bilangan 5 yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bukan pembatasan. Ya, tapi hanya disebutkan agar kita mudah menghafalnya, kemudian agar kita benar-benar memperhatikan 5 hak ini. Yang pertama adalah raddus salam. Membalas salam seorang muslim. Ketika dikatakan assalamualaikum, maka kita wajib menjawab waalaikumsalam. Ya, kalau kita seorang diri, maka wajibnya wajib aini. Kita harus menjawabnya. Tapi kalau orangnya banyak, maka cukup satu yang menjawab. Kalau sudah ada satu yang menjawab, maka kewajiban dari yang lain menjadi gugur, ya. Makanya ya kadang-kadang saya kurang cocok ya dengan sebagian orang yang mengatakan ketika dia mengucapkan salam yang menjawab sedikit, kemudian dia mengatakan kalian tidak tahu kalau menjawab salam itu wajib. Ayo jawab semuanya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, jawab semuanya. Sebenarnya kata-kata dia menjawab salam itu wajib, ya. Ini tidak benar kalau maknai wajib aini bahwa semuanya harus menjawab. Tidak benar ya. Tapi kalau maksudnya adalah wajib atau fardu kifayah, maka benar. Tapi kan kalau sudah fardu kifayah, kalau sudah ada sebagian yang jawab sudah cukup.
Tidak harus dia ingin mendapatkan jawaban dari semuanya. Memang kalau dijawab oleh semuanya lebih baik. Kecuali ya kalau dia mengatakan, ayo jamaah semangat menjawab salam. Ada pahalanya loh. Kalau seperti itu kata-katanya benar. Ya. Karena memang menjawab salam itu fardu kifayah. Kalau sudah ada sebagian yang menjawab, maka kewajiban dari yang lain menjadi gugur. Kemudian wa'iyadatul marid, ya, menjenguk orang yang sakit. Ini termasuk hak seorang muslim atas muslim yang lainnya. Ya, kalau saudara kita sakit, jenguk, ya. Karena dia membutuhkan hiburan, membutuhkan perhatian, ya. Kalau dia sudah sakit, tidak ada yang jenguk, ya. Perasaan dia akan semakin berat. Kejiwaan dia akan semakin berat. Maka ya itu juga akan memperburuk keadaannya. Tapi juga ya jangan sampai kita melakukan hal-hal yang mengganggu orang yang sakit ketika kita menjenguk. Ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa menyinggung hati, ya hindari. Kalau seseorang tidak suka ya ditanya dengan banyak pertanyaan, ya jangan banyak bertanya. Kalau kita melihat ya bahwa kedatangan kita tidak mengenakkan dia, sudah datang sebentar saja. Beda kalau kita melihat bahwa dia sangat senang dengan keberadaan kita, lama-lama tidak ada masalah. Kemudian ya di antara yang tidak disukai oleh orang yang sakit ya, ketika kita sering menjenguknya, terlalu sering, ini juga akan menjadikan orang yang sakit merasa terganggu. Ya. Maka ya kita harus melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan maslahat yang besar kepada orang yang sakit. Kemudian yang berikutnya, ittiba'ul janaiz. Mengikuti jenazah. Mengikuti jenazah ini diantaranya adalah menyolatinya. Ya, mengikuti jenazah sampai masjid untuk menyolatinya. Mengikuti jenazah sampai kuburan untuk menguburkan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mengikuti jenazah ini pahalanya sangat besar ya. Pahalanya sangat besar. Nyolati dapat 1 qirat. Nyolati dan menguburkan ya, mengikuti jenazah sampai di kuburan maka dapat pahala 2 qirat. 1 qiratnya seperti Gunung Uhud. Gunung Uhud itu besar sekali. Gunung Uhud itu besar sekali. Panjangnya sampai 7 kiloan. Lebarnya sampai 2 kiloan. Dan Gunung Uhud ini termasuk gunung yang tinggi. Ya. Termasuk gunung yang tinggi, bisa sampai 1 kilo. Besar sekali ya. Padahal dengan hanya menyolati saja. Dan menyolati mayit itu bukan perkara yang berat ya. Itu perkara yang sangat ringan. Begitu pula mengantarkan mayit sampai kuburan, perkara yang ringan. Tapi dengannya kita mendapatkan pahala yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ijabatid da'wah. Ya, ijabatid da'wah maksudnya adalah menjawab undangan. Mendatangi undangan. Kalau kita bisa mendatangi undangan, maka datangi. Yang diwajibkan oleh para ulama ya adalah mendatangi undangan pernikahan. Itu kalau undangannya khusus. Kalau undangannya umum ya tidak ada kewajiban. Ya, misalnya undangan umum itu kepada semua pekerja di kantor ini. Ada undangan untuk pernikahan si fulan. Ya, ini undangan umum. Kalau undangan umum seperti ini, ya dianjurkan untuk didatangi. Ya, tidak ada kewajiban. Tapi kalau ada undangan datang ke kita, ya kepada si fulan, ada undangan pernikahan pada hari ini, pada hari itu, ya di tempat ini, di tempat itu, ya maka yang seperti ini yang wajib didatangi. Kemudian nanti juga ada pengaruh-pengaruh yang lain ya. Misalnya di tempat undangan ada banyak kemaksiatan.
ketika ada banyak kemaksiatan atau ada kemaksiatan yang tidak bisa kita ingkari, tidak bisa kita ubah, kewajibannya menjadi gugur lagi. Beda kalau kita bisa mengubahnya, bisa mengingkarinya, kewajibannya ada dan kita wajib mengingkari. Tapi kalau ya ada maksiat-maksiatnya, kemudian kita tidak bisa mengingkarinya, ya, maka kewajibannya menjadi gugur. Ya, bukan berarti kita tidak boleh, ya. Bukan berarti kita tidak boleh. Ya, kita boleh mendatangi di waktu-waktu yang tidak ada kemungkaran. Kita atur waktunya. Entah sebelum acara atau setelah acara. Yang penting datang. Karena kalau tidak datang, ya bisa jadi nanti malah terjadi mafsadah yang lebih besar, ya. Seperti misalnya dianggap sebagai orang yang memutus tali kekerabatan. Taib. Yang selanjutnya adalah watashmitul atish. Watashmit al-atis. Yaitu menjawab orang yang bersin ketika mengatakan Alhamdulillah. Ketika orang bersin mengatakan Alhamdulillah, kita jawab Yarhamukallah. Kalau dia tidak mengatakan Alhamdulillah, maka tidak ada kewajiban untuk menjawab Yarhamukallah. Bahkan lebih baik tidak dijawab, tidak dijawab dengan Yarhamukallah. Kalau tidak ada Alhamdulillahnya, jangan didoakan Yarhamukallah. Kalau kita mendengar, baru kita doakan Yarhamukallah. Nanti orang yang bersin itu menjawab lagi dengan mengatakan Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Baik. Yang berikutnya jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, disebutkan di sini wa fi riwayatin li Muslim, dalam riwayat Muslim disebutkan dari sahabat Abu Hurairah juga, hakul muslimi sittun. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya itu ada 6. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaih. Apabila engkau berpapasan dengannya, maka ucapkan salam kepadanya. Ya, ini tidak wajib, ya, tapi sunnah. Kata para ulama, mengucapkan salam itu sunnah. Yang wajib itu menjawabnya. Ya, yang wajib itu menjawabnya. Mengucapkan salam. Kalau assalamualaikum saja, maka dapat 10 kebaikan. Kalau assalamualaikum warahmatullah, kita mendapatkan 20 kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita mendapatkan 30 kebaikan. Menjawabnya wajib, ya. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila seorang muslim mengundangmu, maka penuhi panggilannya, penuhi undangannya. Wa idza stansahaka fansah lahu. Apabila dia meminta nasihat kepadamu, maka nasihati dia. Coba jemaah sekalian rahimani rahimakumullah. Hak ini tidak disebutkan di hadis yang sebelumnya. Kemudian di hadis ini ada 6, di sebelumnya ada 5. Ini menunjukkan bahwa bilangan 5, bilangan 6, ya, ini bukan pembatasan, tapi untuk memberikan penekanan pada hal-hal yang disebutkan di dalam hadis ini. Wa idza atas fahamidallah fashammidhu. Apabila dia bersin dan memuji Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillah fashammidhu, maka jawab dengan yarhamukallah. Kemudian orang tersebut nanti akan menjawab lagi dengan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Di sini dikatakan wa idza atasa fahamidallah. Apabila dia bersin dan membaca alhamdulillah. Sehingga kalau dia bersin tidak membaca alhamdulillah, maka jangan dijawab yarhamukallah. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana kalau kita ingatkan dia? Kalau misalnya orangnya memang tidak tahu, maka ingatkan. Kalau bersin disunnahkan untuk membaca alhamdulillah. Kalau dia sudah membaca alhamdulillah, kita baca yarhamukallah. Kemudian kita ingatkan dia. Kamu disunnahkan lagi untuk membaca yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ya. Yarhamukallah itu artinya semoga Allah merahmatimu. Yahdikumullah wa yuslihu balakum artinya semoga Allah memberikan hidayah kepadamu dan memperbaiki hatimu. Taib. Wa idza marida fa'udhu. Apabila seorang muslim sakit,
maka jenguklah dia. Wa idza mata fatba'hu. Apabila dia meninggal, maka ikutilah jenazahnya. Kemudian jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, karena ini sudah pertemuan yang ketiga ya, saya ingin menyelesaikan hadis-hadis yang sisa ya. Hadis dari sahabat Abu Umarah. Ini hadis kedua yang terakhir. Dari Abu Umarah Al-Bara ibn Azib radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisab'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada kita dengan 7 hal, wa nahana an sab', dan melarang kami dari 7 hal. Amarana bi'iyadatil marid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami untuk menjenguk orang yang sakit, wattiba'il janazah, mengikuti jenazah, wa tashmitil atish, wa tashmit al-atis, dan menjawab ya orang yang bersin ketika dia mengucapkan alhamdulillah. Wa ibraril muqsim. Wa ibraril muqsim maksudnya adalah melakukan permintaan seseorang ketika dia sudah bersumpah. Melakukan permintaan seseorang ketika dia sudah bersumpah demi Allah. Misalnya ya, ada orang datang dan dia sudah meminta kepada kita, tapi kita malas ya. Kemudian dia bersumpah. Aku bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, kamu akan lakukan ini. Kalau dia sudah bersumpah seperti itu ya, kita harus mengagungkan nama Allah yang dia sebut dan lakukan apa yang dia inginkan. Ya, ini banyak dilakukan oleh orang-orang Arab ya. Banyak dilakukan oleh orang-orang Arab. Ya karena ya mereka sudah kebiasaan seperti itu. Dan kalau dilakukan seperti itu, maka yang diminta biasanya akan melakukannya. Ya, ibrarul muqsim ini termasuk di antara hak seorang muslim yang jarang dilakukan di negara kita, karena memang jarang yang punya kebiasaan seperti itu. Wa nasril mazlum, ya. Yang berikutnya adalah menolong orang yang dizalimi. Wa ijabatid da'i, mendatangi undangan orang yang mengundang. Wa ifsya'is salam, dan menyebarkan salam. Ini perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Bara ibn Azib, dan beliau mengatakan amarana. Rasulullah memerintahkan kepada kami, maksudnya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nahana an sab'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami dari 7 hal. Apa itu? An khawatim au takhattumin bidzahab, yaitu memakai cincin dari emas. Ini tidak boleh. Wa an syurbin bil fiddah. Baik. Cincin dari emas ini tidak boleh khusus untuk laki-laki saja. Adapun untuk perempuan maka dibolehkan. Baik. Wa an syurbin bil fiddah. Tidak boleh. Rasulullah melarang kami untuk minum dari tempat yang terbuat dari perak. Kalau ini umum ya, baik laki-laki maupun perempuan tidak boleh meminum dengan gelas yang terbuat dari perak. Kalau terbuat dari perak saja tidak boleh, apalagi apabila terbuat dari emas, maka tidak boleh. Dan ini berlaku umum bagi laki-laki maupun wanita. Kalau ini berlaku untuk minuman, ini juga berlaku untuk tempat makan. Tidak boleh kita makan di piring yang terbuat dari perak. Begitu pula di piring yang terbuat dari emas. Kemudian wa anil mayathiril humur wa anil qassi wa an lubsil hariri wal istibraq wal dibaj. Baik. Wa anil mayathiril humur wa anil qassi. Anil mayathir al humur artinya adalah bantalan yang pembungkusnya terbuat dari sutra. Bantalan yang bungkusnya terbuat dari sutra. Ini tidak boleh karena itu termasuk di antara kebiasaan orang-orang yang bermewah-mewahan dan orang-orang yang sombong. Ya, ini
bantalan ini tidak dibolehkan ya. Kita juga di rumah tidak boleh kita pakai bantal yang dibungkus dengan bungkus dari sutra. Wa anil qassi ya, wa an lubsil harir wal istibraq wad dibaj, ini semuanya hal-hal yang terbuat dari sutra. Ini tidak boleh kita pakai ya, karena kita sebagai seorang laki-laki ya harusnya memakai sesuatu yang melatih kita menjadi orang-orang yang tegas ya, sesuai dengan kelelakian kita. Sutra di umat ini diharamkan bagi laki-laki saja. Adapun bagi perempuan ya cocok, karena sutra itu lembut. Cocoknya untuk wanita. Sedangkan untuk laki-laki ya cocoknya dengan sesuatu yang menjaga ketegasan dia sebagai seorang lelaki ya. Tidak seperti orang sekarang ya. Ada orang-orang yang subhanallah. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Ya mudah-mudahan kita diselamatkan dari orang-orang yang seperti itu ya. Kelelakiannya hilang. Benar-benar seperti perempuan. Ya, bahkan pakai make up, pakai lipstick, subhanallah. Di mana kelelakiannya? Pakai anting ya. Jadi seperti perempuan. Ini semuanya ya penampilan yang dilaknat di dalam Islam. La'anallah al-mutasyabbihina minar rijal wal mutasyabbihati minan nisa. Allah melaknat. Allah melaknat orang laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Ya, tapi di zaman ini banyak yang melakukan seperti itu. Nasallallahu alaihi wa afiyah. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dan keluarga kita dari tindakan-tindakan yang terlaknat seperti itu. Kemudian di akhir bab ini Imam Nawawi rahimahullah taala menutup bab ini dengan hadis yang pernah kita bahas, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Ya, Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimahullahu taala ya, ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan, ketika seorang mukmin mencintai untuk saudaranya sesuatu yang dia benci, atau membenci untuk saudaranya sesuatu yang dia cintai, ini masuk dalam kategori dosa besar. Dan itu termasuk tanda kurangnya iman dia atau tanda sangat tipisnya iman dia. Beliau menjelaskan dari hadis ini. Hadis ini mengatakan tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai kebaikan untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Sampai dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintainya untuk dirinya. Makanya sebaliknya menjadi tanda tipisnya keimanan seseorang. Dan itu dosa besar. Ketika seorang mukmin mencintai untuk saudaranya apa yang dia benci, menjadi dosa besar. Ketika seorang mukmin membenci untuk saudaranya apa yang dia cintai, ini jadi dosa besar. Ya, ini yang jarang disadari oleh sebagian orang. Ya, makanya hati-hati ya. Jangan sampai kita membenci untuk saudara kita apa yang kita cintai untuk diri kita. Dan juga sebaliknya. Jangan sampai kita mencintai untuk saudaranya, untuk saudara kita, apa yang kita benci untuk diri kita. Karena itu ya kebalikan dari yang diinginkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cintai untuk saudara kita apa yang kita cintai untuk diri kita. Demikian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mohon maaf ya. Mohon maaf atas keterlambatan, bukan karena saya terlambat. Saya sudah datang jam 7:30, tapi karena kesalahan link
yang tersimpan, sehingga saya tunggu-tunggu sampai jam 8 kurang 50 kok tidak ada masuk, ya ternyata link yang saya masuki salah. Kurang lebihnya mohon maaf, dan insya Allah yang seperti ini tidak akan terulang di waktu yang akan datang. Demikian wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, kami juga mohon maaf atas kekeliruan tadi. Mudah-mudahan Ustaz juga berkenan untuk memaafkan. Dan alhamdulillah tadi juga tidak terlalu jauh Ustaz. Sambil kita juga tilawah. Ustaz, mohon izin, Masya Allah hari ini kita udah banyak dapat materi. Kita ada beberapa pertanyaan. Boleh masuk ke sesi diskusi, Ustaz? Ya, silakan. Ustaz, pertanyaan pertama dari saudara kita Ahmad. Afwan Ustaz, terkait dengan menjawab bersin. Kalau ternyata kita spontan, ini tipikalnya saudara kita Ahmad ini tipikal yang biasanya kebiasaannya bagus mungkin ya. Kalau ternyata kita spontan menjawab yarhamukallah pada saat seorang yang bersin, padahal yang bersangkutan tidak mengucapkan alhamdulillah, bagaimana hukumnya Ustaz? Jadi yang bersangkutan mungkin belum bilang, dia sudah langsung jawab. Ya, kata-katanya kita spontan. Ya, ini berarti dia tidak sengaja. Karena memang kalau dia mendengar orang bersin biasa mengucapkan yarhamukallah, akhirnya dia spontan. Berarti kita masukkan hal ini kepada hal-hal yang tidak disengaja, ya, sehingga tidak ada masalah sama sekali. Tapi kalau misalnya orangnya yang bersin setelah itu mengucapkan alhamdulillah, dia harus mengucapkan yarhamukallah lagi. Iya, harus mengulang. Ya, karena yarhamukallah itu sebagai jawaban dari alhamdulillah, dan jawaban yarhamukallah itu wajib. Ya. Tapi kalau dia tidak sebagai jawaban, ya, dia katakan yarhamukallah padahal belum ada alhamdulillahnya, berarti itu bukan kewajiban. Sehingga tidak bisa mengganti kewajiban yang datang setelahnya. Wallahu a'lam. Ustaz, pertanyaan kedua tentang bersin juga. Ini saudara kita Indah bertanya. Kalau ada bersin yang berulang kali, beberapa kali, seperti orang yang lagi pilek atau kedinginan atau alerginya muncul, Ustaz, itu yang bisa kita jawab berapa kali? Misal, acim, terus kita jawab, terus habis itu dia bersin lagi. Dan yang bersangkutan kebetulan alhamdulillah, diulang lagi, alhamdulillah lagi, alhamdulillah. Nah, itu kewajiban kita menjawab bagaimana, Ustaz? Ya, ada di dalam hadis yang lain ya. Tidak disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala bahwa kalau misalnya ada orang bersin sampai 3 kali, bahkan lebih dari itu, ya, sampai 3 kali dia mengatakan alhamdulillah, kita jawab terus yarhamukallah. Dia mengatakan lagi alhamdulillah, ya, karena bersin lagi, kita katakan yarhamukallah lagi. Dia mengatakan, ya, dia bersin lagi, mengatakan alhamdulillah lagi. Untuk yang ketiga, kita katakan yarhamukallah. Kemudian kita ingatkan dia, kamu itu mazkum, ya. Kalau mazkum, kamu itu sedang flu atau sedang sakit, ya. Ingatkan seperti itu, kamu sedang sakit. Mudah-mudahan Allah sembuhkan sakitmu. Kita ingatkan seperti itu agar dia tidak membaca alhamdulillah lagi. Ya, karena ternyata bersihnya itu bukan karena nikmat, ya, tapi karena penyakit. Maka untuk yang ketiga kali, ingatkan dia, kamu sedang sakit. Ya, mudah-mudahan Allah sembuhkan. Kita bisa ingatkan seperti itu agar dia tidak membaca alhamdulillah lagi. Karena ya sunnahnya itu sampai 3 kali saja. Kalau ternyata lebih dari itu, maka tidak ada sunnah untuk mengucapkan alhamdulillah lagi. Dan yang mengucapkan yarhamukallah, ya, yang menjawab alhamdulillah tadi, disunnahkan untuk mengingatkan orang tersebut bahwa dia sedang sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan sakitnya. Wallahu a'lam. Ya, jazakallah, Ustaz. Afwan Ustaz, ini pertanyaan dari saya terkait dengan apa yang disampaikan Ustaz barusan. Jadi sebenarnya hukum untuk mengucap alhamdulillah pada saat bersin itu secara hukum ya Ustaz ya, kalau dalam konteks sunnah itu kan artinya tuntunan. Hukumnya adalah sunnah, tetapi menjawabnya itu wajib Ustaz. Afwan. Benar.
Jadi mengucap alhamdulillahnya itu sunnah, tapi kita yang mendengar wajib menjawabnya. Seperti halnya kayak menjawab Iya, salam ya, Ustaz ya. iya, kayak mengucapkan salam. Nah, kalau misalnya ternyata dalam satu majelis kita ada satu yang, nah sifat wajibnya itu juga gugur pada saat ada yang sudah menjawab atau bagaimana, Ustaz? Enggak. Kalau ada khilaf, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang ketika ada seseorang sudah mengucapkan alhamdulillah, apakah setiap orang yang mendengar itu diwajibkan mengucapkan yarhamukallah ataukah tidak? Ada yang mengatakan cukup sebagian. Kalau satu sudah mengucapkan yarhamukallah sudah cukup. Tapi Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, ya, beliau menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa wajibnya itu fardu ain. Jadi semua yang mendengar itu wajib menjawab dengan yarhamukallah. Beliau sebutkan hadis yang di situ menunjukkan bahwa ini menunjukkan bahwa setiap orang yang mendengar alhamdulillah dari orang yang bersin itu wajib membaca yarhamukallah semuanya. Beliau bedakan masalah ini dengan masalah salam. Ya, dan Allah Ta'ala alam ini lebih hati-hati ya. Lebih hati-hati dan kita juga tidak rugi sama sekali ketika mengucapkan yarhamukallah karena kita mendapatkan pahala yang sangat agung ya. Kalau misalnya pahala itu diibaratkan uang ya 10.000 ya. Ketika kita mengucapkan yarhamukallah dapat 10.000, kita pasti akan cari-cari orang yang bersin dan mengucapkan alhamdulillah untuk dapat 10.000 itu. Padahal pahala itu ya jauh lebih berharga daripada 10.000 itu. Iya. Ya. Menjawabnya boleh dengan siar, Ustaz, atau harus dengan zahir, dengan kita mengucap terdengar, atau bisa yarhamukallah dalam hati kah atau dengan berbisik itu. Bebas ya, Ustaz. Kalau dalam hati tidak, ya, dalam hati tidak bisa menggugurkan kewajiban. Nanti pakai Aigi. Hah? Aigi, pakai Aigi. Ustaz, pertanyaan berikutnya, Ustaz. Mohon izin, Ustaz ya. Afwan, ada dari gangguan. Oh ya. Ya, sahabat semua sepertinya ada gangguan. Apakah berjalan di tempat-tempat yang lain, teman-teman, atau di saya ya? Dokter Bobi, saya yang nge-freeze atau Ustadznya ya? Antum restart lagi aja. Oh, Ana yang bermasalah kah? Ya, Ana yang bermasalah. Ana yang... apa ini Ustadz yang sepertinya hilang ya. Oh iya. Iya. Sebentar. Nggak apa-apa, Ustadz. Khawatirnya Ana yang bermasalah. Ya, sahabat semua sambil menunggu Ustadz lagi perbaikan jaringan. Ustadz, alhamdulillah. Apa Ustadz? Silakan. Kita lanjutkan pertanyaannya, Ustadz, boleh? Iya, silakan. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, tentang dijelaskan tentang persaudaraan. Persahabatan dilandasi dengan iman dan akidah, maka akan menjadi kuat. Namun kadang kita sudah membangun persahabatan dengan kebaikan, tapi ada kalanya saudara atau teman melukai perasaan kita hingga terus teringat, meski di antara kita sudah saling memaafkan. Ini wajar sebagai dalam konteksnya persahabatan atau bagaimana, Ustadz? Sepertinya Ustadznya lepas lagi, Mas. Oke, sambil kita tunggu Ustadz ya. Tadi jadi ada beberapa hadis yang disampaikan sama Ustadz. Dalam artian hadis yang pertama yang kita dapat tadi. Oke.
Hadis yang pertama tadi adalah tentang dari Abu Hurairah bahwa seorang muslim adalah saudara dari orang muslim yang lain. Jadi janganlah dia berkhianat kepada saudaranya dan jangan pula dia mendustainya. Dan dalam konteksnya, pemahaman tentang tidak adalah saudara bagi muslim yang lain itu ada konsekuensi atas persaudaraan tersebut, atas kehormatannya, atas hartanya, dan atas darahnya. Lalu ada hadis kedua yang disampaikan Ustaz tadi adalah Rasulullah SAW bersabda, janganlah engkau hasad, jangan pula kicuh mengicuh ataupun dalam artian jangan pula benci dan jangan berseteru, saling bermusuhan. Jangan pula setengah dari engkau itu semua menjual atas jualannya yang orang lain lakukan. Dan jadilah hamba Allah sebagai saudara. Dipertegas lagi dalam hadis tersebut, seorang muslim adalah saudara muslim yang lain. Janganlah ia menganiaya saudaranya, janganlah ia merendahkannya, dan jangan menghinakannya, atau enggan memberikan pertolongan kepadanya. Dan ketakwaan itu ada di sini. Beliau menunjuk ke dadanya sampai 3 kali. Cukuplah seorang itu menjadi jelek jika ia menghinakan saudaranya sesama muslim. Setiap orang muslim terhadap muslim yang lain itu haram darahnya, haram hartanya, dan haram kehormatannya. Hasad itu muncul, tadi disampaikan oleh Ustadz, adalah saat seseorang tidak rela akan takdir Allah atas dirinya dan orang lain. Dan muncul saat ia ingin hilangnya kenikmatan atas orang lain. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari sikap ini. Dan cara atasi hasad tadi disampaikan oleh Ustadz adalah berusahalah untuk menata hati, untuk tidak membenci orang lain, jangan selalu melihat sisi buruk dan kekurangan dari orang lain. Hadis yang berikutnya tadi Ustadz menyampaikan bahwa dari Anas radhiyallahu an menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tolonglah saudaramu itu baik ia seorang yang sudah menzolimi atau yang dizolimi. Artinya baik dia dizolimi atau menzolimi, kita wajib untuk menolongnya. Dan bagaimana kalau dia menzolimi, hendaklah engkau bantu dengan cara mencegah dia dan melarang dia melakukan perbuatan zalim. Lalu tadi ada sempat disampaikan ada Rasulullah SAW bersabda, hak seorang muslim itu khamsatun, ada 5 perkara, menjawab salam, meninjau yang sakit, mengikuti jenazahnya, mengabulkan undangannya, dan dalam hal ini juga menjawab yang bersin. Tapi tadi juga Ustadz bilang menyatakan ada yang menyatakan situn, ada 6 perkara, yaitu jika engkau bertemu dengannya, salam. Kalau ia mengundangmu, maka datanglah ke undangannya. Jika ia meminta nasihat kepadamu, dan berilah. Jika ia bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka jawablah. Jika engkau sakit, datanglah, dan jika dia meninggal dunia, ikutilah jenazahnya. Tadi ada 7 perkara yang Rasulullah larang, tapi juga ada 7 perkara yang Rasulullah ingatkan untuk kita lakukan. Mulai dari meninjau orang sakit, mengikuti jenazah, menjawab yang bersin, menuruti yang bersumpah, menolong orang yang yang dianiaya, mengabulkan undangan yang mengundang, serta menyebarkan salam. Lalu melarang kita untuk mengenakan cincin, lalu minum dengan wadah yang terbuat dari perak, hiasan-hiasan sutra dan merah. Dan tadi tutup hadisnya adalah dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah sempurna keimanan seseorang hingga ia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana ia mencintai kalau kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Masya Allah. Ustaz udah masuk ya, Ustaz? Afwan, tadi ini. Jadi paling tidak itu tadi yang disampaikan Ustadz ya, Ustadz, kurang lebih ya. Boleh lanjut ke pertanyaan, Ustadz? Masih ada 2 pertanyaan, Ustadz. Nah, Ustadz, ini ada pertanyaan dari sahabat kita, Ahmad. Ini sepertinya Ahmad tipikalnya yang spontan, Ustadz. Seperti halnya menjawab salam tadi, sepertinya menjawab bersin tadi. Saya suka spontan masuk ruang pasien sambil mengucap salam. Beberapa kali saya baru sadar saat bertemu pasiennya ternyata non-muslim. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Ya, tidak ada masalah ya. Kalau misalnya baru sadar ketika sudah mengucapkan salam, ya tidak ada masalah. Ya ini sama dengan yang tadi. Dia tidak sengaja untuk mengucapkan salam kepada non-muslim. Ya, dia memang ketika itu mengucapkan salam dengan sadar, ya tapi dia inginnya mengucapkan salam ya untuk orang muslim. Tapi ternyata yang di hadapan dia non-muslim. Ya, Syekh Abdul Razak juga pernah ditanya ketika masuk pasar selalu salam gitu kan. Kemudian ditanya oleh sebagian muridnya, Syekh, bukankah sebagian mereka ada yang non-muslim? Saya mengatakan, saya kan tidak tahu.
Yang penting ya saya mengucapkan salam dan niat saya untuk yang pantas mendapatkan salam itu. Ya cukup ya. Tidak ada masalah. Barakallahu fiik. Ya. Jadi dari sini kita bisa melihat saudara kita Ahmad ini justru malah memiliki kebiasaan yang baik ya Ustaz ya. Terbiasa untuk menjawab bersin orang dan terbiasa untuk mengucap salam, bahkan mungkin mendahului mengucap salam. Beliau ini kayaknya mengejar pahala dari mengucap salam pertama, Masya Allah. Masya Allah. Saat ini pertanyaan terakhir, Ustaz, dari Pulana P. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika kita menggerutu dalam hati atas ketidaksukaan kita terhadap teman kita, yang tapi tidak kita ucapkan, apakah ini tetap terhitung dosa? Mungkin lebih jauh, apakah ini bisa masuk dalam hasad mungkin, Ustaz? Dalam kajian ini. Taib. Menggerutu di dalam hati atas ketidaksukaan kita terhadap teman kita belum tentu hasad ya. Belum tentu hasad. Karena bisa jadi menggerutu karena justru dia dizalimi oleh orang tersebut, akhirnya dia menggerutu. Ya. Sehingga menggerutu tidak berarti hasad. Bisa juga itu menjadi hasad ya ketika bentuknya adalah ketidaksukaan dia karena orang lain mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ketika menggerutu itu bukan termasuk hasad ya dan belum diucapkan di lisan ya, maka ya tidak ada orang yang bisa selamat dari tindakan tersebut. Tidak ada orang yang bisa selamat. Menggerutu di dalam hati itu datang dengan sendiri ya, karena orang lain misalnya melakukan suatu kesalahan kepada kita ya, kita pasti akan ada rasa dalam hati itu. Selama kita bisa menahannya ya, maka belum dianggap sebagai suatu keburukan. Kemudian mengungkapkan kekecewaan karena teman kita menzalimi kita misalnya, itu bukan kezaliman juga ya. Mengungkapkan kekecewaan karena kezaliman teman kepada kita itu bukan kezaliman ya, maka ya bukan berarti kita diam saja ya, jangan seperti itu juga ya, nanti akhirnya tidak baik untuk hati kita juga. Jadi kalau misalnya ada teman, ya kita tidak cocok kepada teman, ya ada sesuatu yang ingin kita sampaikan kepada teman, ya sampaikan. Kalau kita misalnya kecewa kepada teman, sampaikan kekecewaan itu. Mungkin teman punya jawaban, mungkin ada solusi, mungkin teman punya alasan yang masuk akal sehingga kekecewaan kita hilang. Ya, sampaikan saja. Asal ya penyampaian tersebut kita sudah berusaha untuk sebaik mungkin dalam menyampaikannya. Wallahu a'lam. Jazakallah khair, Ustaz. Masya Allah. Hari ini banyak yang kami dapatkan dan tadi kebetulan adalah pertanyaan terakhir, Ustaz. Mungkin kita sudah ini. Untuk sahabat semua, demikian kita akhiri kegiatan kajian kita hari ini. Semua yang benar datangnya dari Allah dan kita terima wasilahnya dari apa yang disampaikan oleh Dr. Musyafa Darini, Ustadz LCMA. Lalu semua yang tidak sesuai ataupun ada kekurangan, baik hal dalam konteks tadi kami salah mengirimkan link ataupun masalah teknis tadi adalah ketidaksempurnaan kami sebagai manusia. Mohon dimaafkan dan mohon dihalalkan. Semoga kita diistiqomahkan dalam belajar nanti dan tetap istiqomah dalam Islam dalam konteksnya. Semoga kita diperkenankan untuk berkumpul bersama dalam jannahnya nanti. Mengingatkan kembali, bagi sahabat yang ingin berkontribusi dalam dakwah kajian ukhuwah pediatrik dapat disalurkan melalui Bank Syariah dengan nomor yang tertera di atas. Lalu rekaman kajian ukhuwah pediatrik dapat disimak kembali melalui YouTube channel, linknya ada. Atau untuk info kajian dapat mengikuti bit.ly/kajian UP3 ya sekarang ya. Alhamdulillah sudah masuk yang ketiga. Ustaz, kami dari ukhuwah pediatrik mengucapkan kembali sekali lagi mohon maaf Ustaz, afwan atas tadi kesalahan teknis ataupun yang lain, dan jazakallahu khair atas waktunya, atas ilmunya. Semoga kita bisa bertemu lagi di pekan depan. Insya Allah pekan depan kita masuk ke bab 28 ya Ustaz, yang menutupi aib ya Ustaz ya. Insya Allah. Barakallahu fikum.
Begitu, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami memohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. وما Jazakallahu khair, طحاها Ikhwan. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها